Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji UKM PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ihsan Saiful Bahri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan IPS dengan NIM 224-232-99425. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Submateri perdagangan internasional pada siswa SMP kelas 9 di SMP Negeri 2 Cikajang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar di sini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak di sini akan menyampaikan materi lanjutan dari semester 1 di semester 2 ya. Yang mana mata pelajaran masih sama, yang saya pegang itu mata pelajaran IPS sebagai pengetahuan sosial ya. Namun alangkah lebih baiknya sebelum mulai pembelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ya. Silakan boleh dipimpin oleh salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Boleh? Silakan. Baik. Sebelum belajar alfabetnya kita berdoa. Berdoa nanti mulai. Berdoa selesai. Dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini sebelum dimulai sudah membacakan doa ya. Bapak absen kehadiran terlebih dahulu ya, supaya lebih menyempurnakan pembelajaran. Baik, Selvi Fran Agustin hadir ya, buka tangan ya. Baik, untuk materi yang akan Bapak sampaikan ini lanjutan ya. Namun lupa ingin memberikan dulu wawasan mengenai materi ini ya. Kalian punya HP atau bawa HP? Bisa dipegang HP-nya? Bisa. Silakan. Bisa dilihat di pengaturan ataupun di bagian belakang HP kalian. Buatan mana HP tersebut? Jepang. Punya pakai Jepang. Yang lain. Oh, Cina ya. Tanpa menyebutkan produknya karena kita tidak sempat disponsori oleh produk-produk. Kita akan bermain-main dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Baik, kita akan coba tebak gambar. Acungkan tangan apa? Potongan harga satu. Sudah. Oke. Ayo. Bersamaan. Iya.
Itulah judul, ya, selain tema tadi antar ruang, karakter ruang, itulah judul pembelajaran yang akan kalian terima di awal tatap muka pada pelajaran IPS semester 2, ya, tentang perdagangan internasional. Baik, target yang akan kita capai pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini ada 4. Ya, dapat disimpulkan ke dalam 1. Kalian harus bisa menjelaskan atau memahami arti dari perdagangan internasional. Ya. Yang kedua, kalian itu harus bisa menganalisis faktor pendorong kenapa bisa terjadinya perdagangan tersebut, atau kenapa HP kalian dari Cina jauh-jauh ke Indonesia. Nah, itu faktornya apa? Ketiga, kalian harus bisa juga mencari atau menganalisis bagaimana manfaat dari perdagangan tersebut, perdagangan internasional, ya. Yang keempat, peserta didik dan dapat menyajikan analisis faktor manfaat serta hambatannya. Perdagangan internasional artinya apa? Ada yang tahu? Coba. Hubungan perdagangan antar negara. Hubungan perdagangan antar negara, boleh. Ada penampilan video mengenai pembelajaran tentang perdagangan internasional. Ya, tolong perhatikan. Ya, di durasi waktunya cukup pendek untuk videonya. Ada 3 video. Ya, kita akan mencari perbedaan-perbedaan di dalam 3 video tersebut. Ya, tentunya kaitannya dengan perdagangan internasional. Baik, Bapak harus dulu. Bapak sudah mempersiapkan videonya, ya. Pertama dulu. Sebagai tindak lanjut pembentukan Komite Bersama Ekonomi dan Perdagangan Inggris Indonesia atau JETCO, Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi bertemu Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan untuk mendiskusikan realisasi kerjasama potensial antara kedua negara. Sejumlah isu yang dibahas meliputi kerjasama di sektor perdagangan hijau dan agrikultural. Pada pertemuan Rabu sore ini, Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi membenarkan pembahasan berfokus merumuskan kebijakan konkret pada 2 sektor kerja, yakni energi hijau, serta makanan, minuman, dan agrikultural. Kerjasama yang dimaksudnya termasuk perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement antara Indonesia dan Inggris di masa mendatang. Tak hanya itu, Lutfi juga turut mendiskusikan partisipasi Indonesia-Inggris dalam gelaran G20 dan Organisasi Perdagangan Dunia. Ia berharap semakin banyak ruang untuk memperkuat kolaborasi, khususnya investasi perdagangan dan kelompok kerja industri. You and I, with the current number of 2.6 billion is way below our punching weight. So then we have to grow this even more. We also saw that the investment from UK has been tremendous, not less than $332 million in the year of 2021. We need to upgrade this because the cooperations, like you said, especially for new sustainable energy, we can foster much more. And because of that, I think this is a mutual benefit for both countries, not only in investment but also in trade. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan menyebut potensi kerjasama Indonesia-Inggris sungguh besar. Bahkan di 2021 tercatat angka investasi Inggris di Indonesia sebesar $332 miliar Amerika. Namun menurutnya angka ini masih bisa ditingkatkan, terutama melalui 2 sektor yang telah disepakati, yaitu energi terbarukan dan agrikultural. Anne menyebut Inggris mampu menyediakan teknologi inovatif pada sektor energi pasang surut atau tidal energi dan hidrogen. Sedangkan di sektor makanan, ia meyakini produk makanan minuman Indonesia akan disukai pasar Inggris dan begitu juga sebaliknya. On renewables and clean growth, Indonesia's renewable energy potential is 5 times the size of its current energy production capacity.
Indonesia could be a clean energy superpower, and UK companies are helping to bring innovative technologies in areas like tidal energy, and there's lots of potential in hydrogen. For food and drink and agricultural commodities, I look forward to progress that allows new products from both our countries to find space in the other's shops and supermarket shelves. I have no doubt that Indonesian food and drink can be very popular in the UK. Pertemuan yang merupakan kelanjutan dibentuknya Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama atau Joint Economic and Trade Committee pada April lalu ini turut menegaskan perkuatan kerjasama antara Inggris dan Indonesia. Baik, itu video pertama ya. Apa judulnya Pak? Kerjasama apa? Inggris dengan Indonesia. Itu pada intinya ya. Nanti akan ada error untuk kalian. Video yang kedua dulu ya. Perhatikan dulu video yang kedua. Pemirsa, 3 isu penting diusung dalam pertemuan B20 negara G20, yaitu B20 Trade and Investment Task Force Policy. Selain B20, banyak berhubungan dengan mempersiapkan masalah kesehatan, transformasi digital, dan energi. Dalam diskusi itu juga menampilkan pemateri anggota B20 antar negara melalui video conference. Pertemuan para anggota perdagangan dan investasi negara-negara di dunia B20 dihadiri sedikitnya 150 negara delegasi, sementara peserta lainnya mengikuti pertemuan secara daring. Pertemuan Trade and Investment Task Force B20 G20 ini membahas 3 masalah penting dalam perdagangan ekonomi global. Pertama, isu kesehatan global atau arsitektur kesehatan dunia. Kedua, transformasi digital. Dan ketiga, mengenai transisi energi. Menurut Policy Manager B20, Shirley Susilo, tujuan utama dari diskusi B20 adalah mempersiapkan solusi ekonomi, di mana sebagai salah satu proses bersama para anggota menuju pencapaian usai dilanda COVID-19. Semua tujuan utama daripada diskusi ini adalah mempersiapkan policy recommendation atau usulan kebijakan yang dari satu proses yang sangat demokratis berjalan bersama para anggota daripada task force masing-masing untuk pencapaian yang utama, yaitu global health architecture atau arsitektur kesehatan. Yang kedua adalah transformasi digital, dan yang ketiga adalah energy transition, transisi energi. Itu adalah topik utama daripada G20. Nah, di B20 selain policy recommendation yang banyak berhubungan dengan bersama ini, kami juga mempersiapkan yang namanya program warisan atau legacy program. Nah, ini yang membuat B20 tahun ini Presiden Indonesia berbeda mungkin dari B20 sebelumnya. Isu kesehatan menjadi perhatian semua negara, terutama masalah stunting di negara-negara termasuk Indonesia, untuk mengatasi kasus yang dialami pada anak usia pertumbuhan. Our activities around self-care and nutrition, we are directly targeting since I think quite a few years already stunting initiatives here in Indonesia. So I'm very happy to see that the government is also taking up that, and we are in sync with the government initiatives. That's really great. Negara-negara perdagangan dunia memastikan perhatian serius dalam sistem pemasaran produk UMKM agar bisa tembus pasar global dengan memberikan pelatihan penguasaan teknologi pada pelaku UMKM. Daya dukung pemasaran teknologi digital memiliki peranan yang sangat penting untuk memajukan pertumbuhan, khususnya yang bergerak di sektor UMKM. Members dari global, dari 25 negara, 15 industri yang berbeda, dan seperti rolling back restrictive measures yang mungkin terjadi selama pandemi ini atau sebelumnya juga. Jadi itu yang pertama, termasuk reformasi daripada WTO. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan atau harnessing teknologi, innovation, dan digitalisasi supaya bisa membuat ekonomi dunia ini semakin baik dan mencegah terjadinya global crisis seperti yang kita alami secara pandemi ini. Yang ketiga adalah tentang inclusivity. Bagaimana kita
kita bisa membesarkan UMKM dan masuk dalam global supply dan value chain. Selain B20 banyak berhubungan dengan mempersiapkan masalah kesehatan, transformasi digital dan energi, dalam diskusi itu juga menampilkan pemateri anggota B20 antar negara melalui video conference. B20 adalah Business Engagement Group dari G20 yang beranggotakan lebih dari 900 perusahaan global. B20 melakukan tugas dan fungsi melalui sejumlah task force, dan B20 Dan untuk mengetahui seperti apa keberlangsungan dari penyelenggaraan KTT yang saat ini sudah ditutup tadi secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, langsung saja kami akan mengajak Anda menuju ke venue KTT G20. Sudah ada Fadis Abi di sana. Selamat siang Fadis, silakan dengan laporan terkini dari sana. Pada sejumlah kepala negara dan juga kepala delegasi yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTT G20. Selain itu juga tadi Perdana Menteri India Modi sempat menegaskan bagaimana kesiapan dirinya ini untuk menggelar perhelatan KTT G20 yang rencananya pada tahun 2023 ini akan dilakukan di India. Dan prosesi tadi serah terima antara G20 Indonesia ke India tadi dilakukan dengan secara simbolis. Ini menyerahkan palu sidang dari Presiden Jokowi ke Perdana Menteri India Modi. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai pembahasan-pembahasan yang dilakukan di G20 ini. Kami mencatat setidaknya ada 3 pembahasan atau isu utama yang dibahas oleh para kepala negara dan juga delegasi. Yang pertama adalah berkaitan mengenai ketahanan pangan dan juga energi. Dan yang kedua, ini berkaitan mengenai arsitektur kesehatan global yang lebih kuat. Dan yang ketiga, ini tadi baru saja dibahas, ini berkaitan mengenai transformasi digital. Dan tadi sempat Presiden Joko Widodo sempat menjelaskan bagaimana memang transformasi digital ini menjadi salah satu epicentrum atau salah satu kekuatan ini dalam menangani permasalahan global. Dan tadi sempat dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo bagaimana ekonomi digital ini menyumbang 15,5% PDB global. Dan selain itu juga dalam KTT G20 ini sempat Jokowi berharap agar mobilisasi untuk membangun infrastruktur digital yang lebih terjangkau bagi semua masyarakat. Dan poin terakhir tadi Jokowi juga sempat menegaskan bagaimana literasi digital ini bukan hanya sekedar pilihan namun sebuah keharusan, dan meminta agar seluruh para kepala negara dan juga para delegasi ini untuk membangun lingkungan privasi digital yang lebih terjamin. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang tadi ada sejumlah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para kepala negara dan juga delegasi. Kami mencatat pada pagi hari tadi, ini di mana tadi sejumlah kepala negara dan juga para delegasi ini melakukan penanaman bakau di hutan mangrove Taman Hutan Raya ini di Igusti Ngurah Rai, di mana pada saat itu memang sejumlah kepala negara ikut menanam bakau, kemudian memacul tanah dan menanam bakau tersebut. Dan Presiden Joko Widodo usai melakukan aktivitas tersebut menegaskan bahwa ini merupakan hal konkret dari pemerintah Indonesia dalam berpartisipasi meredam ini perubahan iklim yang terjadi di dunia. Dan selain itu juga dapat kami informasikan Presiden Joko Widodo juga sempat menjelaskan bagaimana Indonesia merupakan pemilik hutan bakau terbesar di dunia. Dan selain itu juga dapat kami informasikan Tahura sendiri ini sebelumnya merupakan tambak ikan dan sekarang menjadi habitat bagi ratusan baik itu jenis bakau dan juga ratusan fauna yang berada di sana. Selain itu juga dapat kami informasikan Presiden Joko Widodo juga mengajak para anggota G20 ini untuk berkolaborasi dalam membangun ekonomi hijau. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan, kami kembalikan dulu ke studio. Baik, Fadi, seperti yang tadi sudah Anda sampaikan bahwa dengan adanya serah terima ini memang sudah ditutup atau sudah berakhir begitu ya KTT G20. Lantas apakah agenda setelah ini ada seremonial kembali atau memang sudah langsung saja para delegasi akan kembali ke negaranya masing-masing, Fadis? Kami catat memang ada sejumlah rangkaian kegiatan yang akan dilakukan kepala negara. Dan kami catat
berkaitan mengenai pertemuan bilateral yang nantinya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Presiden Tiongkok, ini Xi Jinping, nantinya akan melakukan pertemuan, di mana pertemuan tersebut kami mencatat ada agenda menyaksikan secara virtual uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan rencananya nanti akan dilakukan pada pukul 16 WITA. Dan selain itu juga dapat kami informasikan, selain dari pertemuan bilateral tersebut, nantinya Presiden Joko Widodo ini akan memberikan konferensi pers terhadap awak media. Selain itu juga dapat kami informasikan, memang berkaitan mengenai KTT G20 ini, sejumlah kepala negara dan juga sejumlah delegasi ini sudah mulai pulang. Kami mencatat dari tanggal 15 dan hari ini puncaknya tanggal 16, memang sejumlah kepala negara ini sudah mulai pulang ke negaranya masing-masing. Dan rencananya memang kepulangan baik itu dari kepala negara maupun para delegasi ini tercatat akan dilakukan rentan waktu dari tanggal 15 hingga tanggal 22 November 2022, begitu. Fadis, kalau Anda mengikuti selama 2 hari penyelenggaraan KTT G20, ini kemudian solusi yang kemudian ini difokuskan bagi Indonesia dengan penyelenggaraannya konferensi tingkat tinggi ini, apa saja, Fadis? Fadis, masih bisa mendengar suara kami di studio? Baik, itu untuk kelompok pertama, Bapak kasih tanda dulu ya. Fahri Ananda. Kelompok kedua, Nazira. Terus teknisnya nanti ya kalian mengerjakan sesuai petunjuk soal ya. Kelompok 1 dan 2 akan Bapak perintahkan untuk menganalisa video pertama. Yang pertama tadi, ketiga poinnya apa? Nanti Bapak share lagi ya. Videonya nanti Bapak share lagi kalau ingin nonton kembali ya. Terus video kedua itu untuk kelompok 3 dan 4. Kelompok video ketiga untuk kelompok 5 saja. Ya, coba analisa video tersebut sesuai pertanyaan yang Bapak berikan melalui daftar. Ya, baik. Yang B20 ya, yang 20 kesimpulan mana nih jawabannya? Ini sudah dalam video, tinggal dilengkapi saja kalau ada penyebutan negara atau penyebutan kerjasamanya, disebutkan kerjasamanya apa sesuai di video ya. Kalau dalam teks disebutkan dalam teksnya gitu ya. Kalau apa namanya
Lebih dipercepat ya anak-anak. Lebih dipercepat lagi. Penyajian jawabannya. Sip, itu ya, bagus penyimpulannya. Kelompok itu dua, kelompok dua, 1, 3, 3. Oke. Geser. Terlalu rapat. Jelaskan apa yang kalian buat terhadap teman-teman. Yang keras. Suaranya yang keras. Ya. Silakan jelaskan suaranya yang keras ya. Ini mau lihat video 3, video 2, 1. Oh, tentang langsung menjelaskan. Yang menjelaskan. Nomor 1, faktornya dari dia. Kondisi geografi Indonesia, penguasaan ilmu teknologi, budaya Indonesia, anak Indonesia yang suka Inggris dan sebagainya. Terakhir kehidupan di Inggris dan Indonesia yang berkomunikasi. Oke, bagus. Hambatan. Kerjasama dari Indonesia, kebutuhan barang dan jasa di Indonesia, pendapatan barang dan negara, meningkatkan hubungan Inggris dan Indonesia, kebutuhan besar yang dapat Inggris dan Indonesia. Bagus. Hambatan salah satunya. Hambatan salah satunya menjaga produk proteksi di Inggris dan Indonesia. Kuota membatasi
ekspor dan impor Inggris maupun Indonesia, politik yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri sebagai pemberian kepada Oke, bagus. Ada pertanyaan dari teman yang lain? Teman yang mengunjungi? Oh, jangan tergesa-gesa kalau mau. Tiga. Kalau tiga, beda dua. Baik. Jadi kan profilnya keuntungan sudah dikunjungi? Oh, baru satu. Ini berkeliling ya, itu berkeliling, ayo berkeliling. Ini di kelompok 2 ada kosong. Ya. Ini kelompok 5. Ya, kelompok 5. Menjelaskan mengenai video tentang KTT G20 produksi tingkat tinggi. Baik. Coba semua dia. Oke, belum bisa dijelaskan yang poin 3. Ya. Ya. Iya. kualitas sumbernya sumber daya yang indah. Bagus. Kedua, Oke, nanti bisa bertanya ya temannya. Yang pertama satu. Batas. terbatasnya kemampuan negara India, Oke. perbedaan SDA, Iya. dapat mengurangi keinginan memperoleh keuntungan, keinginan membuka Itu untuk India dan hambatan dunia Indonesia. Kalau siapa pasti benar. Oke, sudah. Terima kasih yang sudah menyampaikan hasilnya. Alhamdulillah semuanya cukup memuaskan untuk hasil. Ya, Bapak sudah nilai juga untuk nilai prestasi kelompok luar biasa. Baik, selanjutnya 2 hal lagi, manfaat dan juga hambatannya. Manfaat ada yang menyebutkan ini juga tadi, ada yang kurang, ada yang berbeda juga ya dari yang lain sampaikan. Bahwa manfaatnya setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa, hidupnya sering kerjasama. Yang kedua, mendorong kegiatan produksi, ya, lebih jelasnya. Ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan bisa hasil ekspor, ya, kerjasama ekspor impor seperti itu akan meningkatkan pendapatan juga. Hambatan, halangan kerjasama dalam perdagangan internasional. Pertama, harga barang lebih luar negeri lebih murah daripada hasil produksi dalam negeri. Makanya, ya jangan heran kalau misalkan produk luar lebih diminati dari produk dalam karena penjualannya lebih murah. Ya, mohon maaf seperti apa? Mau kendaraan, mau handphone dan sebagainya. Makanya tadi Bapak di awal bertanya, apa kalian asal dari mana? Produk dari negara mana? Kenapa memilih produk itu dibanding produk ini? Kan ada alasan. Oh, Pak, karena itu yang saya butuhkan. Mungkin harganya lebih miring atau lebih murah. Ya, itu yang disayangkannya dalam perdagangan internasional. Kedua, bea masuk yang ya perizinan, ada bea cukainya, ya mau produk apapun makanan, pakaian ke dalam juga biaya tinggi juga. Ya, itu hambatan. Ya seperti tadi pertanyaan kembali lagi ke film Korea, kalau ingin baju ala Korea kan masuk ke sini harus kena biaya juga. 3, adanya peraturan dumping, pertentangan politik dan peperangan. Ini faktor eksternal di luar aktivitas perdagangan. Ya, bagaimana kita melihat di televisi tentang peperangan antara Ukraina dan Rusia. Ya, peperangan antara Ukraina dan Rusia. Berapa bulan sekarang? Dampaknya terasa? Terasa tidak? Terasa. Ya, bagaimana rumor pangan gandum yang naik,
ada juga yang mengaitkan dengan harga BBM yang meningkat, ya itu adalah salah satu bukti, ya salah satu bukti bahwa semua kegiatan masyarakat di seluruh dunia berdampak pada berbagai aktivitas termasuk perdagangan internasional. Baik, kalau ada pertanyaan, terima kasih. Sebelum penutup, belum ke penutup ya, ada yang harus dikerjakan. Ibu, boleh Bapak dikirim via WhatsApp. Sebentar. Ada yang harus dikerjakan. Refleksi dan juga gerakan yang sudah dikerjakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada? Cukup? Tidak? Baik. Kalau tidak, Bapak akan tutup. Namun langkah lebih baiknya kita turun dulu ya. Mengingatkan dulu untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar dengan materi ekonomi kreatif. Ya, persiapan dari kalian untuk pelajaran selanjutnya. Silakan siapa yang akan memimpin sebelum pulang? Langkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Luar biasa.